Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Taman Dekranasda Sumsel, Jakabaring, Palembang dengan acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang ASN inovatif, yaitu Ibu Putri Mayasari AMD GZ dari Puskesmas Taman Bacaan Kota Palembang. Selamat datang Bu Puput, panggilannya apa nih? Puput. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas inovasinya Mbak Puput ya, kita panggilnya ya, yaitu Gardu Gizi ataupun Gerakan Bersama Peduli Gizi, bener ya? Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak nih latar belakangnya atau inspirasi membuat inovasi Gardu Gizi ini seperti apa? Silakan. Baiklah, terima kasih. Ya. Jadi latar belakang dari kegiatan Gardu Gizi ini di tahun 2019 itu angka kejadian kasus stunting dan masalah gizi yang lainnya seperti gizi kurang itu lebih banyak dibandingkan dengan tingkat Kota Palembang, yaitu sekitar 13,2%. Nah, makanya kita Puskesmas Taman Bacaan berpikir gimana ya caranya agar anak-anak yang mengalami masalah gizi ini bisa tertangani dengan tepat. Nah, untuk meningkatkan status gizi mereka menjadi lebih baik sehingga menekan angka kejadian kasus. Nah, ditambah dengan belum lagi relate dengan keadaan di lingkungan wilayah Puskesmas Taman Bacaan yang masih ada penyakit berbasis lingkungan, contohnya TBC, diare. Nah, ditambah juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, ya seperti daya beli keluarga dalam pemenuhan gizi untuk anak-anaknya, ya karena kita kan tahu kondisi wilayah kerja Puskesmas Taman Bacaan itu ada 3 kelurahan yang cukup luas di pinggiran sungai. Nah, jadi sehingga masih ada ibu-ibu yang belum apa ya ibaratnya paham lah Mbak, peduli ya terhadap bahwa gizi ini penting gitu ya. Jadi mereka belum aware gitu apa ya pentingnya gitu, terus gizi tentang anaknya, kesehatan, pola asuhnya, nah itu belum tepat. Nah, makanya di tahun 2019 di bulan Oktober ya kalau nggak salah kita launching kegiatan ini bersama-sama lintas program di Puskesmas dan kita melibatkan lintas sektoral juga. Gitu. Jadi memang awalnya memang melihat keadaan di sekitar ya, karena mungkin dari Puskesmasnya sendiri sudah punya data nih bahwa di lingkungan sekitar Puskesmas banyak anak-anak yang dirasa memang kurang gizi gitu ya, makanya dibuat inovasi ini. Tetapi memang berarti ini tim ya Mbak ya? Dari 2019 itu dilaksanakan sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke, nah selain memang ini kita tahu manfaatnya pasti besar ya, karena nah itu tujuan utamanya yang bisa dirasakan atau oleh masyarakat sekitar itu seperti apa? Jadi tujuannya ini yang pasti kita mengedukasi mengedukasi ibu-ibu balita khususnya tentang gizi anaknya gitu. Nah, karena gizi anaknya ini nggak serta-merta anak ini jadi pendek misalnya, karena stunting itu sendiri kan tinggi badan anak menurut usia itu tidak sesuai. Jadi anak itu kategori pendek atau sangat pendek. Belum lagi gizi kurangnya. Nah, jadi dampaknya setelah kita melakukan kegiatan ini, si ibu ini paham, keluarga ini paham gimana caranya pemberian praktik ya, praktik pemberian makan pada anak-anak mereka, terus mengedukasi bagaimana caranya gitu kan, meningkatkan pengetahuan lah, meningkatkan pengetahuan. Nah, karena selain itu juga kalau misalnya si anak ini sehat kan, ibunya juga percaya diri gitu untuk mengikut sertakan anaknya ke posyandu gitu. Karena kalau posyandu kan anak sehat sakit semuanya ke posyandu bisa, tapi kalau Gardu Gizi ini dia khusus suatu wadah atau tempat pos gitu, di mana anak-anak yang mengalami masalah gizi, baik gizi buruk, gizi kurang, stunting atau gizi lebih, ini
ditempatkan di satu tempat. Oke. Jadi kita melakukan edukasi, terus kita demo masak. Di situ juga ada demo masak. Nah, demo masak ini kita petugas dulu yang mempraktekkan Oke. cara masaknya, nanti dipraktekkan kembali sama ibu-ibunya. Jadi si ibu ini ada referensi lah buat apa ya menunya untuk anak-anak gitu kan. Terus juga kita ada KIE. Nah, KIE ini sendiri enggak masalah tentang stunting aja, Oke. tapi atau gizi aja gitu, tapi tentang kesehatan. Nah, di kesehatan ini tidak hanya gizi Ya. ya seperti yang Mbak bilang tadi lintas program. Oke. Kita ada perawat, dokter gigi gitu kan. Jadi semuanya terlibat. Ada counselingnya tentang hygiene sanitasi, ada promkesnya di situ PHBS gitu. Jadi memang nggak hanya anak-anak itu kita kasih makan gitu nggak ya, tapi diajari, diedukasi, diberi pengetahuan orang tuanya gitu ya, gimana meningkatkan gizi si anak ini dengan cara yang mudah gitu ya. Kan nggak harus ribet ya. Kalau ngasih gizi anak yang penting nutrisinya terpenuhi gitu ya. Nah, hambatannya sendiri nih dalam melaksanakan inovasi seperti apa, Mbak? Hambatannya, kalau ngomongin hambatan, setiap kegiatan pasti ada ya Mbak hambatannya. Apalagi ini mengenai anak ya. Jadi untuk meningkatkan status gizi anak ini tidaklah mudah, butuh proses yang lama. Kalau kita ngomongin masalah berat badan, oke 1 bulan 2 bulan bisa naik turun kan, mungkin karena ada sakit bisa turun, nanti dia lahap makannya naik lagi berat badannya. Nah, tapi dengan tinggi badan anak, nah tinggi badan anak ini kan sangat berpengaruh dari 1000 hari kehidupan. Nah, ada istilahnya 1000 HPK. Di saat ibu hamil ya, pertama hari kehamilan sampai dia melahirkan dan anaknya usia 2 tahun. Nah, di sini namanya golden age. Nah, di golden age inilah masa-masa anak-anak itu seharusnya mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat gitu ya. Karena dia paling cepat kan, 0 sampai 2 tahun itu. Ya, setelah itu baru melambat gitu ya. Betul sekali. Iya. Nah, harapan ke depannya nih buat Gardu Gizi, karena kan programnya sangat baik sekali ya, dan sudah dilaksanakan dari lama dan mungkin sudah tadi dampaknya sudah sangat signifikan gitu ya. Harapan ke depannya seperti apa, Mbak? Harapannya kita sama-sama ingin melanjutkan kegiatan ini. Saya berharap juga kegiatan ini menjadi swadaya mandiri masyarakat, karena sejauh ini kegiatan selalu disupport sama puskesmas. Nah, dengan kita mengedukasi kader juga gitu kan, alhamdulillah dalam waktu 3 tahun terakhir kita sudah ada kerjasama dengan Basnas ya, Basnas, terus juga ada forum KAK masyarakat. Jadi mereka di sana memberikan PMT kepada anak-anak ini selama 6 bulan. Jadi ada bantuan gitu ya. Iya. Nah, terakhir nih kesan dan pesannya untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Pesannya untuk kegiatan ini, Gardu Gizi adalah kegiatan peduli gizi. Jadi mari kita terapkan dan kita praktikkan di rumah dengan makanan yang aman, bergizi seimbang, dan sehat demi menciptakan generasi negara yang cerdas dan kuat. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota Palembang, Ibu Kadinkes Kota Palembang, Kepala Puskesmas Taman Bacaan, serta teman-teman di Puskesmas Taman Bacaan. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Puput atas kesempatannya. Mudah-mudahan program Gardu Gizi ini terus berjalan ya. Amin. Membantu tidak hanya di sekitar puskesmas, tetapi juga melebar ke daerah-daerah yang lain gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Puput. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.